Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofita Zerina dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya, kelas Indralaya, dengan NIM 06031282429062. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Project Based Learning dengan judul Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem pendidikan Indonesia, fungsi sistem pendidikan nasional di Indonesia, jenjang sistem pendidikan nasional di Indonesia, serta tantangan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia. Untuk itu, setiap negara wajib memiliki sistem pendidikan yang baik. Begitu pula dengan sistem pendidikan nasional Indonesia yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem tersebut penting sebagai landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sehingga kualitas pendidikan di negara Indonesia bisa ditingkatkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, penyelenggaraan sistem pendidikan juga harus berada dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan terhadap peserta didik sepanjang hayat dengan cara memberi keteladanan, membangun kemauan, serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, hingga berhitung bagi segenap masyarakat. Penting pula untuk memberdayakan seluruh komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan mengendalikan mutu pendidikan. Adapun fungsi sistem pendidikan di Indonesia. Fungsi pertama adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam hal ini, sistem pendidikan berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, dan emosional peserta didik agar mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Untuk mencapai fungsi ini, sistem pendidikan Indonesia harus menyediakan kurikulum yang relevan dan bermutu, tenaga pendidik yang berkualitas, serta sarana dan prasarana yang memadai agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Fungsi selanjutnya dari sistem pendidikan di Indonesia adalah untuk membentuk karakter atau watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, sistem pendidikan harus berperan sebagai sarana untuk membentuk karakter peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang baik dan berkarakter, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Untuk menjalankan kedua fungsi utama di atas sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka sistem pendidikan Indonesia harus mampu untuk menyediakan kurikulum yang sesuai. Kurikulum tersebut harus mampu mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikan yang dijalani, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sistem pendidikan Indonesia terdiri atas beberapa tingkatan sesuai level perkembangan peserta didik, kemampuan, dan tujuan yang ingin diraih. Adapun jenjang pendidikan tersebut terdiri dari sebagai berikut. 1. Pendidikan dasar adalah jenjang pertama yang menjadi basis untuk melanjutkan ke pendidikan menengah, yaitu berupa SD, sekolah dasar, atau MI, Madrasah Ibtidaiyah. Serta jenjang selanjutnya yaitu SMP, sekolah menengah pertama, dan MTS, Madrasah Sanawiyah. Yang kedua, pendidikan menengah. Jenjang ini terbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Contohnya yaitu SMA, sekolah menengah atas, SMK, sekolah menengah kejuruan, MA, Madrasah Aliyah, serta MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Jenjang terakhir ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan meliputi beberapa program pendidikan secara lebih spesifik. Di antaranya pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, hingga spesialis. Selain dibedakan berdasarkan jenjang, program pendidikan nasional juga bisa dibedakan berdasarkan jenisnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jenis-jenis program tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelompok yang berbasis pada tujuan pendidikan suatu entitas secara spesifik, yaitu meliputi pendidikan umum, meliputi pendidikan dasar dan menengah untuk memberi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan sebelum meneruskan ke tahap selanjutnya. Lalu, pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi yang melibatkan penguasaan ilmu, pengetahuan agama. Lalu, pendidikan akademik meliputi pendidikan tinggi dengan program sarjana maupun pasca sarjana untuk menguasai disiplin ilmu tertentu.
Pendidikan vokasi, jenis pendidikan tinggi setara sarjana untuk menyiapkan peserta didik memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan tertentu. Pendidikan kejuruan, jenis pendidikan menengah untuk menyiapkan peserta didik memiliki profesi pada bidang tertentu. Lalu ada pendidikan khusus, adalah pengadaan pendidikan untuk peserta didik dengan kecerdasan luar biasa atau memiliki kebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif. Lalu pendidikan profesi, pendidikan tinggi lanjutan sesudah program sarjana untuk menyiapkan peserta didik memperoleh profesi melalui syarat keahlian khusus. Tantangan pada sistem pendidikan nasional Indonesia, meskipun sudah diatur sedemikian rupa, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Beberapa di antaranya adalah rendahnya mutu pendidikan hingga terbatasnya akses pendidikan di daerah terpencil dan terisolir. Selain itu, masih terjadi pula diskriminasi terhadap peserta didik dari kelompok miskin, perempuan, dan anak dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan agar lebih inklusif.